Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Halituan dari 11F6. Tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi asesmen oleh Ibu Dereni Tuapetel. Jadi di sini saya akan membawakan tentang 4 materi, yaitu penyakit kanker, kanker serviks, kanker vagina, kanker ovarium, dan juga kanker payudara. Yang pertama, kanker payudara. Kanker payudara merupakan jenis kanker yang menyerang organ payudara, di mana sel dalam payudara membelah dan tumbuh di luar payudara. Terdapat 2 faktor yang bisa menyebabkan kanker payudara. Pertama, faktor yang dapat dikendalikan yaitu pola hidup tidak sehat, sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu masalah usia dan juga riwayat penyakit. Yang kedua, kanker vagina. Kanker vagina adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal pada vagina. Penyebab paling umum adalah wanita berusia di atas 60 tahun, berhubungan seks di luar pernikahan, berhubungan seks secara bebas, dan juga pernah terinfeksi HIV. Yang ketiga, kanker serviks. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen-gen sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi umum papiloma virus HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Dan yang terakhir, kanker ovarium atau kanker indung telur. Jadi, kanker ovarium adalah tumor ganas menyerang pada ovarium atau indung telur. Kanker ini paling sering ditemukan pada wanita dari 50 sampai 70 tahun. Penyebab kanker ovarium belum jelas diketahui. Namun, ada beberapa faktor risiko, yaitu pola hidup yang tidak sehat dan juga menstruasi dini. Perkenalkan, nama saya Agnovi, saya berasal dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fertilisasi disertai dengan fungsinya. Jadi, fertilisasi adalah proses penyembuhan buah sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki dan ovum wanita. Proses fertilisasi juga dapat diartikan sebagai proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Sebelum terjadi fertilisasi, terlebih dahulu terjadi proses kopulasi atau pertumbuhan. Di sini proses fertilisasi ada 3. Yang pertama, mengaktifasi sel telur dari wanita yang telah dibuahi agar akan memulai proses pembuahan. Yang kedua, menurunkan materi genetik dari laki-laki ke wanita. Yang ketiga, menentukan jenis kelamin janin saat proses pembuahan terjadi. Fertilisasi terjadinya proses pada oosit sekunder yang mengandung ovum yang dibuahi oleh sperma dan terjadi di tuba Fallopian. Jadi, sperma yang bercampur dengan air mani masuk ke dalam sistem reproduksi wanita oleh enzim proteolitik. Sperma yang berada dalam vagina terlihat sangat kecil. Kemudian, sperma bergerak menuju uterus hingga oviduk atau tuba Fallopian. Di bagian atas oviduk, fertilisasi akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Anissa Sofia Safira dari kelas 6. Video ini sebagai asesmen semester semester genap mata pelajaran biologi oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Jadi, materi yang saya dapatkan adalah gerak sadar dan gerak refleks. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gerak sadar. Gerak sadar merupakan gerak yang terjadi dan disadari atau disengaja dilakukan. Proses ini terjadi dari reseptor sebagai perangsang impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah otak. Contoh dari gerak sadar ini yaitu ketika kita berlari, melompat, menaruh barang, berjalan, menggaruk kulit, dan mengunyah makanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gerak refleks. Gerak refleks ini adalah gerakan yang dilakukan tanpa disadari dan merupakan respon segera setelah adanya rangsangan. Tujuan dari gerak refleks ini untuk menjaga agar seseorang tetap aman dan nyaman. Dari gerak refleks yaitu saat kita bersin, menangis, mata menutup saat dipukul, dan mengedipkan mata. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo Ibu Guru dan teman-teman dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya, Gameldon Nathan Mayawu. Saya berasal dari kelas 11 F6. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hormon-hormon kehamilan.
untuk memenuhi tugas akhir asesmen sumatif biologi dari Ibu Dereni Tuapetel SPD. Langsung saja, yang pertama adalah hormon GnRH. Jadi hormon ini berperan dalam menentukan tingkat kesuburan. Jika terjadi gangguan pada hormon ini, maka akan menghambat pelepasan sel telur dan juga produksi sperma. Yang kedua, yaitu hormon HCG. Jadi hormon ini adalah hormon yang diproduksi tubuh saat kehamilan. Yang ketiga adalah hormon laktogen, yaitu hormon yang merangsang kelenjar susu untuk memproduksi air susu. Dan yang terakhir adalah hormon prolaktin, adalah hormon yang memproduksi ASI bagi ibu dan juga memproduksi sperma bagi laki-laki sejati. Oke, demikianlah video yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ciao. Perkenalkan, nama saya Tisha Wakano dari kelas 11 F6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus menstruasi. Video ini dibuat untuk penilaian sumatif semester genap yang diberikan oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Selamat menyaksikan. Menstruasi adalah pelepasan yang terakhir disertai dengan keluarnya darah yang terjadi setiap 1 kali setiap bulan. Sel telur yang tidak dibuai itu menyebabkan lapisan di rahim menembak dan menjadi lumpur yang membuatnya mengeluarkan darah. Di sini ada 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi yang dimana terjadi dari hari pertama sampai hari yang ke-7. Terjadinya peluruhan dinding endometrium karena sel telur yang tidak membuai sperma dan berhentinya sekresi estrogen dan progesteron. Dan yang kedua adalah fase praovulasi atau folikel yang dimana terjadi dari hari ke-8 sampai ke-13. pH merangsang pembentuk folikel yang akan mengelilingi oosit sekunder sehingga terbentuklah folikel defra dan perbaikan endometrium. Dan yang ketiga ada fase ovulasi yang terjadi pada hari ke-14 di mana pelepasan oosit sekunder dari folikel dengan bantuan LH. Dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi atau luteal yang terjadi pada hari 15-28. Pembentukan korpus luteum dan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, selamat siang. Saya di sini bernama Cindy Rahmadani Zimal. Saya dari kelas 11 F6 mendapatkan tugas asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi dari Ibu Eni Tuapetel. Saya di sini mendapatkan materi tentang usaha-usaha remaja untuk mencegah pernikahan dini. Yang pertama, 1. Pendidikan perempuan. 2. Pemberlakuan perundang-undangan. 3. Perbanyak lowongan kerja. 4. Harus selalu pengawasan dan bimbingan orang tua karena pengawasan dan bimbingan orang tua itu penting. Dan yang kelima itu menetapkan UU tentang bahayanya pernikahan usia dini. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kisilan Parasaertian. Saya berasal dari kelas 11 F6. Video ini dibuat sebagai asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Jadi materi yang saya dapat tentang organ bagian luar wanita. Jadi organ bagian luar wanita terdapat 2 yaitu vulva dan labium. Vulva adalah celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Kemudian pada bagian vulva terdapat 2 saluran yaitu saluran kelamin dan saluran reproduksi atau vagina.
Pada daerah terdekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah yang banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian labium adalah bagian yang membatasi vulva. Kemudian labium terbagi atas dua macam. Yang pertama, labium majora yang terletak pada bagian luar dan labium minora yang terletak pada bagian dalam. Kemudian antara labium majora dan minora terdapat tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Demikian hasil dari saya. Sekian dan terima kasih. Yang pertama itu adalah penis. Alat reproduksi pria ini berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dari mani serta sperma. Yang kedua itu skortum. Skortum merupakan kantung yang melindungi buah sakar atau testis yang mengatur suhu di dalamnya. Kemudian alat reproduksi pria bagian dalam yang pertama itu testis. Testis merupakan alat reproduksi pria yang terletak di dalam skortum. Yang kedua itu adalah epidermis. Epidermis merupakan tabung panjang melingkar dan menempel di belakang testis. Yang ketiga adalah deferens. Alat reproduksi pria selanjutnya adalah deferens, merupakan tabung panjang yang menghubungkan epidermis ke saluran kemih atau puerta yang berfungsi untuk mengatur sperma yang sedang matang. Yang keempat adalah vesicula seminalis, merupakan kantung yang menempel pada prostat. Yang kelima adalah saluran ejakulasi, merupakan tempat pertemuan vas deferens atau saluran dari vesikulasi seminalis yang berfungsi sebagai alat untuk menampung sperma dan air mani. Yang keenam adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kaca kenari dan terletak di bawah kandungan kemih. Yang ketujuh adalah kelenjar ventral. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uret. Dan yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya Venesia Anggini Metukopi dari kelas 11 F6 akan mempresentasikan materi laktasi. Video ini dibuat sebagai asesmen mata pelajaran biologi semester genap oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Oke, yang pertama, laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi mengisap dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar, serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. Siklus laktasi ada 4, yaitu 1. Laktogenesis stadium 1 atau kehamilan, di mana terjadi penambahan dan pembesaran lobulus alveolus. Yang kedua, laktogenesis stadium 2 atau akhir kehamilan sampai 2-3 hari postpartum, di mana terjadi produksi ASI. Yang ketiga, laktogenesis stadium 3 atau galaktopoiesis, yaitu proses di mana terjadi sekresi ASI. Yang terakhir, involusi, yaitu berkurangnya kelenjar mamae, di mana terjadi mulai dari 40 hari setelah berhenti menyusui. Demikian materi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Herlani Mandar Petimu dari kelas 11 F6. Video ini dibuat untuk memenuhi asesmen sumatif tahun 2023. Di sini saya akan membahas tentang cara menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan dan laki-laki, mata pelajaran biologi dari Ibu Guru Dereni Tuapetel SPD. Jadi, cara menjaga kesehatan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama menerapkan pola hidup sehat, yang kedua menghindari perilaku seks beresiko, yang ketiga memeriksakan kesehatan reproduksi secara rutin, yang keempat pakai handuk yang lembut, kering, basah dan tentu saja tidak berbau, yang kelima menjaga kebersihan organ reproduksi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Wazarlaki Naresila, saya berasal dari kelas 11 F6. Video ini dibuat untuk nilai asesmen sumatif semester genap dari Ibu Dereni Tuapetel, materinya tentang skrotum, testis, dan penis. Jadi yang pertama yaitu skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berbeda. Fungsi utama skrotum adalah membungkus organ reproduksi yang ada di dalam, yakni testis beserta komponen-komponen. Yang kedua yaitu testis. Testis merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk oval. Organ tersebut berada di dalam kantung kulit yang disebut skrotum yang letaknya mengandung di depan area panggul dekat paha atas. Fungsi utama testis yaitu memproduksi dan menyimpan sperma. Yang terakhir yaitu penis. Penis merupakan organ pada bagian antara panggul paha yang berfungsi sebagai saluran keluar air seni atau urin dan sperma. Dengan demikian, penis adalah bagian dari sistem produk laki-laki atau yang disebut juga sebagai manusia berjenis kelamin jantan, sekaligus bagian dari sistem ekskresi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Antuni dari kelas 11 genap. Video ini saya buat untuk penilaian asesmen sumatif semester genap dari Bu Eni Tuapetel. Materi yang akan saya jelaskan yaitu dysmenorrhea, PRP, nullitis, dan biomouterus. Dysmenorrhea merupakan nyeri perut bagian bawah yang terkadang rasa nyerinya meluas hingga punggung, pinggang, dan paha. Dysmenorrhea terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer merupakan nyeri yang tidak didasari oleh kondisi patologis. Yang kedua, dysmenorrhea sekunder, yaitu nyeri yang didasari dengan kondisi patologis. Materi yang kedua yaitu PRP. PRP merupakan komponen darah produk aktif biologis antologis yang diperkaya dengan berbagai faktor pertumbuhan sitokin dan protein plasma lainnya. Yang ketiga, molahidatidosa, kehamilan yang terjadi akibat adanya pertumbuhan abnormal dari trombolas, yaitu sel atau jaringan yang berkembang menjadi plasenta. Hamil anggur juga merupakan ari-ari tidak normal pada masa kehamilan yang jarang terjadi. Ari-ari yang terbentuk tidak normal dan seperti anggur. Yang keempat yaitu biomouterus. Biomouterus merupakan suatu pertumbuhan massa daging di dalam rahim atau di luar rahim yang bersifat tidak ganas. Gejala biomouterus yang pertama adalah menstruasi dalam jumlah banyak. Yang kedua, gangguan berkemih akibat ukuran bioma yang menekan saluran kemih. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisya Mauri. Di sini saya dari kelas 11 F6. Saya membuat video ini sebagai asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi dari Ibu Dereni Tuapetel SPD. Materi yang saya dapat yaitu manfaat ASI bagi bayi dan ibu. Yang pertama bagi bayi, 1. Mencegah terserang penyakit. ASI dapat meningkatkan ketahanan tubuh bagi bayi. Yang kedua yaitu membantu perkembangan otak dan visi bayi. ASI penting karena dapat menunjang dan membantu proses perkembangan otak dan visi bayi. Yang kedua, ASI bagi ibu yaitu 1. Mengatasi rasa trauma. Dengan kehadiran buah hati pertama kalinya, hal itu bisa menjadi penyemangat hidup dan juga dapat menghilangkan trauma ibu. Yang kedua yaitu mencegah kanker payudara. ASI dapat meminimalkan timbulnya risiko kanker payudara. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Muka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persalinan.
mata pelajaran biologi dari Ibu Dereni Tuapetel SPD. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu persalinan. Persalinan adalah proses keluarnya janin, plasenta, dan selaput ketuban dari uterus seorang ibu. Kemudian jenis-jenis persalinan yang pertama ada persalinan spontan, persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Kemudian gejala yang dapat dirasakan oleh seorang ibu sebelum menjalani persalinan yang pertama yaitu akan kesulitan tidur, mengalami nyeri pada punggung, kram atau sakit perut, meningkatnya frekuensi untuk buang air kecil, serta air ketuban akan pecah. Kemudian pencegahan komplikasi penyakit persalinan yang pertama mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, mengurangi stres yang dirasakan, berhenti minum alkohol dan merokok, dan yang terakhir yaitu rutin melakukan olahraga khusus untuk ibu hamil. Demikianlah penjelasan saya tentang persalinan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Made Bagus Jeskel Mose. Saya berasal dari kelas 11 F6. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi biologi. Dan guru biologi saya adalah Ibu Dereni Tuapetel, SPD. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi biologi yang bersangkutan tentang hormon-hormon yang ada pada wanita. Dan di saat ini saya akan menjelaskan 4 hormon yang sesuai yang ada saya buat di sini, yaitu pertama yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen yaitu berguna untuk pemeliharaan organ-organ seksual di dalam organ-organ seksual wanita. Dan yang kedua yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron yaitu untuk mempersiapkan rahim untuk melakukan gestasi atau kehamilan. Dan yang ketiga adalah LH atau hormon LH, merangsang pelepasan sel-sel telur pada saat kehamilan atau pada saat proses pembuahan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu FSH. FSH merangsang pertumbuhan folikel. LH dan FSH bekerja bersama-sama untuk mekanisme umpan balik negatif. Terima kasih, itu saja dari saya. Nama saya Made Bagus Jeskel Mose dan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Maria Pupun dari kelas 11 F6. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian akhir semester 2023. Di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan sistem reproduksi manusia pada laki-laki dari Ibu Dereni Tuapetel SPD, mata pelajaran biologi. Langsung saja kita pada penjelasannya. Yang pertama, kriptokidisme adalah kondisi ketika testis tidak turun ke skrotum, di mana tetap berada di saluran inguinal, yakni jalan dari rongga perut menuju skrotum. Dan yang kedua, uretritis merupakan peradangan pada saluran uretra. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh bakteri atau virus. Dan yang ketiga, orchicitis adalah peradangan yang terjadi pada testis. Kondisi tersebut paling sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Dan yang terakhir, prostatitis merupakan peradangan pada kelenjar prostat yang bisa terjadi tiba-tiba akut atau berkembang secara bertahap dalam waktu yang lama atau kronis. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marlisha Virginia Putri. Saya berasal dari kelas 11 F6. Video ini sebagai asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi oleh Ibu Dereni Tuapetel. Materi yang saya dapat adalah hormon kelamin hipofisis dan hipotalamus.
Yang pertama adalah hormon kelamin hipofisis. Salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelamin ini adalah luteinizing hormone. Hormon ini berperan penting pada organ reproduksi, yakni ovarium pada wanita dan testis pada pria. Luteinizing hormone berperan memicu pelepasan sel telur pada ovarium dan mengontrol siklus mens pada wanita. Sedangkan pada pria, hormon ini merangsang produksi testosteron yang dapat mempengaruhi tingkat produksi sperma. Yang kedua adalah hormon kelamin hipotalamus. Salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelamin ini adalah gonadotropin releasing hormone. Hormon ini berperan penting dalam kesuburan pria dan wanita. Pada masa pubertas, kadar hormon ini meningkat. Hormon ini juga bekerja dengan merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi produksi seperti menstruasi dan pematangan organ seksual. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marvela Nandawakano dari kelas 11 FE6. Jadi video ini saya buat sebagai asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Nah, materi yang saya bawakan itu tentang spermatogenesis. Jadi langsung saja, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis seorang pria. Nah, proses pembentukan sperma ini ada melalui beberapa tahap. Dari yang pertama itu dari bentuknya spermatogeneum, yaitu merupakan sel induk sperma. Kemudian akan membentuk spermatosit primer dan akan membelah secara meiosis, membentuk spermatosit sekunder, dan kemudian akan membelah lagi menjadi 4 spermatid. Dan spermatid ini merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir yang akan siap menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Nah, spermatozoa ini akan bergerak ke epididymis yang merupakan tabung penyimpanan sperma pada pria yang terhubung langsung dengan testis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Max Tandere Runtehutu dari kelas 11 F6 akan menjelaskan tentang tahapan oogenesis, mata pelajaran biologi, dan untuk memenuhi asesmen sumatif yang diberikan oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Tahapan oogenesis atau pembuatan sel telur ini bermula dari oogonia yang mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer akan membelah secara meiosis. Meiosis yang pertama akan menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar primer. Kemudian pada oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan secara meiosis juga. Pembelahan yang meiosis yang kedua akan menghasilkan ootit dan juga badan polar sekunder. Kemudian pada badan polar primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis juga dan menghasilkan 2 buah badan polar sekunder. Jadi hasil akhir dari tahap ini ada 3 buah badan polar sekunder dan juga 1 ootit. 3 buah badan polar sekunder ini akan mengalami degenerasi atau peluruhan, sedangkan ootit ini akan mengalami kematangan dan berkembang dan menjadi sel telur atau ovum. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mirnawati Murad yang berasal dari kelas FE6. Video ini sebagai asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi oleh Ibu Dereni Tuapetel. Materi yang saya dapat adalah disfungsi ereksi, ginekosmatia, kanker penis, hipogonadisme. Materi pertama yaitu disfungsi ereksi. Terjadi ketika pria tidak mendapatkan atau mempertahankan cukup ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Disfungsi ereksi dapat menjadi pertanda penyakit fisik atau psikologis. Disfungsi ereksi dapat menimbulkan stres,
regangnya hubungan dan menurunkan rasa percaya diri. Yang kedua, ginestomastia. Jaringan payudara laki-laki yang membengkak yang disebabkan kurangnya hormon. Jaringan payudara pria yang membengkak disebabkan kurangnya hormon pria atau testosteron atau meningkatnya hormon wanita atau estrogen. Yang bagian ketiga, kanker penis. Suatu penyakit saat sel-sel kanker berbentuk pada jaringan penis. Infeksi virus papiloma manusia atau HPV dapat meningkatkan risiko kanker penis. Bagian keempat, hipogonadisme. Kegagalan gonad testis pada pria dan ovarium pada wanita untuk berfungsi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu dari kelas 11 FNM. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi dari tuang bakal mengenai manfaat ASI bagi bayi dan juga ibu. Ibu dan teman-teman, pemberian ASI bagi bayi itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bayi karena ASI merupakan nutrisi yang eksklusif untuk pertumbuhan bayi. Begitu juga dengan ibu yang menyusui, dampak positifnya bagi ibu juga sangat baik. Ada beberapa manfaat susu bagi bayi. Yang pertama adalah nutrisi paling ideal untuk bayi. Yang kedua, melindungi bayi dari infeksi virus dan bakteri. Yang ketiga, mencegah berbagai penyakit. Dan yang keempat, menambah berat badan bayi. Dan dampak bagi ibu yang pertama, mengembalikan ukuran rahim. Yang kedua, mengurangi berat badan ibu. Yang ketiga, mencegah jenis kanker dan penyakit berbahaya. Dan yang keempat, KB alami. Sehingga sangat penting untuk seseorang ibu menyusui anaknya karena banyak sekali manfaat bagi anaknya juga bagi ibu itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Halo ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Dianawai dari kelas 11 FNM. Video ini saya buat sebagai penilaian akhir semester 2023 mata pelajaran biologi dari Ibu Dereni Tuapetel SPD. Di sini materi yang saya dapat yaitu prestasi. Pengertian prestasi merupakan waktu antara konsepsi atau proses pembuahan sel telur dan persalinan. Periodenya menandakan berapa lama seorang wanita hamil. Umumnya, bayi dilahirkan antara 38 dan 42 minggu kehamilan. Cara menghitung usia dasarnya sendiri dihitung secara manual berdasarkan haid pertama, haid terakhir, atau biasa disebut sebagai HPHT, atau juga bisa menggunakan ultrasonografi atau USG. Itulah penjelasan singkat saya tentang prestasi. Sekian dan terima kasih. Saya dari kelas 11 FNM. Saat ini saya mendapatkan tugas biologi dan Ibu Dereni Tuapetel SPD. Tugas ini dibuat untuk asesmen sumatif dan genap. Jadi materi saya yaitu saya akan menjelaskan materi saya organ bagian luar wanita. Organ bagian luar wanita terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama bibir vagina, yang kedua mons pubis, yang ketiga lubang vagina, yang keempat lubang uretra, yang kelima klitoris, dan yang keenam kelenjar paratoli. Jadi mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama bibir vagina atau labia. Bibir vagina atau labia ini terbagi menjadi 2, yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora merupakan bibir paling besar yang terletak di bagian luar. Bentuknya itu seperti pelupus besar, fungsinya untuk melindungi organ wanita bagian luar lainnya. Terdapat juga kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada labia mayora. Yang berikutnya labia minora. Labia minora atau bibir vagina kecil, pasti ukurannya kecil daripada labia mayora. Berfungsi untuk pelindung vagina dan uretra atau saluran pembuang urin ke luar tubuh. Labia minora ini tidak tertutupi rambut, tidak seperti labia mayora. Yang kedua mons pubis. Jadi mons pubis ini merupakan lemak yang menonjol di atas labia yang tertutupi oleh rambut saat masa pubertas. Organ ini diduga berperan dalam proses transfer seksual karena mengandung zat feromon. Yang ketiga ada lubang vagina. Jadi lubang vagina ini merupakan pintu masuk ke vagina. Yang keempat ada lubang uretra. Lubang uretra ini adalah tempat keluarnya urin dari kantung kemih.
Yang kelima ada klitoris. Klitoris ini terletak di bagian atas labia minora berupa tonjolan kecil. Dan yang keenam ada kelenjar parapolip atau kelenjar vestibular. Organ ini mempunyai fungsi untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual dengan mengeluarkan debu kental. Jadi, organ reproduksi wanita merupakan bagian penting dalam reproduksi wanita untuk keturunan karena tubuh kita merupakan penghasil keturunan. Tujuannya yaitu untuk menjaga tubuh kita dari bahaya yang diberikan oleh pasangan kita. Jadi baiknya kita menjaga kesehatan alat reproduksi wanita kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Siranatania Parera dari kelas 11 FNA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organ bagian dalam pada wanita. Video ini saya buat untuk penilaian asesmen semester genap oleh Ibu Dereni Tuapetel. Jadi apa saja sih organ-organ dalam pada tubuh wanita? Yuk simak video selanjutnya. Jadi organ bagian dalam pada wanita yang pertama vagina, tuba fallopi, ovarium, uterus, dan klitoris. Yang pertama yaitu vagina. Vagina memiliki tabung berotot dengan bentuk memanjang dari bagian cervical uterus sampai kepada bagian vestibulum. Fungsi vagina yaitu untuk tempat melahirkan dan tempat masuknya sperma ke sel telur. Yang kedua yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dengan sperma. Sel telur yang telah dibuahi akan dibawa ke rahim dan jadilah janin. Yang ketiga yaitu ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Organ ini terletak pada dua sisi rahim. Yang keempat, uterus. Uterus disebut juga rahim yang berfungsi sebagai rumah janin. Jadi pada saat kehamilan, sel telur yang telah dibuahi akan berada di dalam rahim hingga menjadi janin. Yang kelima, klitoris. Organ ini berfungsi sebagai tempat bertemunya labia minora yang memiliki tonjolan kecil dan sangat sensitif. Maka dari itu, klitoris menjadi tempat yang sangat sensitif dan rangsangan pada wanita. Demikianlah presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani Arifin dari kelas 11 IPA 6. Video ini sebagai asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Di sini saya mendapat materi sel neuroglia. Jadi, sel neuroglia atau sel gila adalah sel-sel yang paling banyak ditemukan dalam sistem saraf. Sel-sel tersebut tidak berperan secara langsung dalam pengolahan informasi dan transmisi. Sel tersebut juga berfungsi untuk menyokong kebutuhan dari sel neuron. Secara umum, ada 3 jenis neuroglia, yaitu yang pertama astroglia, yang kedua oligodendroglia, dan yang ketiga yang terakhir yaitu mikroglia. Itulah sekian dari penjelasan sel neuroglia saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Sahaleski dari kelas 11 F6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan pada sistem reproduksi pria, dan video kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian asesmen semester genap mata pelajaran biologi yang diberikan oleh Ibu Dereni Tuapetel SPD. Nah, di sini ada 4 macam gangguan pada sistem reproduksi pria yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Penyebabnya dapat berasal dari kondisi mental dan fisik seseorang ataupun penyakit tertentu dan kesehatan emosionalnya. Lalu untuk gangguan yang kedua yaitu adalah ginekomastia. Ginekomastia ini adalah kondisi ketika kelenjar payudara laki-laki membesar. Nah, ginekomastia ini dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan juga hormon testosteron. Lalu untuk gangguan yang ketiga yaitu adalah kanker penis. Kanker penis ini adalah kondisi di mana tumbuhnya sel abnormal dan tidak terkendali di dalam jaringan penis. Nah, biasanya kanker penis ini akan menyerang pria yang memasuki usia di atas 60 tahun.
Dan untuk gangguan yang keempat atau yang terakhir adalah hipogonadisme. Jadi hipogonadisme ini adalah kondisi di mana kelenjar seksual tidak dapat menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Nah, hipogonadisme ini dapat terjadi karena adanya kerusakan pada kelenjar seksual ataupun karena penyakit lainnya. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Julia dari kelas 11 F6. Video ini saya buat sebagai penilaian asesmen sumatif semester 2 mata pelajaran biologi dari Ibu Deren Ketua PTL SPD. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hormon testikuler pada pria. Selamat menyaksikan. Hormon testikuler. Hormon testikuler adalah hormon seks pada pria dan berperan penting dalam pembentukan sperma. Testikuler juga merupakan hormon yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pria secara normal. Contohnya seperti munculnya bulu-bulu halus pada wajah dan pada alat kelamin, kemudian suara yang makin memberat, dan berbagai hal lainnya. Kadar produksi hormon testikuler pada pria dewasa berkisar antara 270 hingga 1070 nanogram per desiliter dan rata-ratanya 670 nanogram per desiliter. Kadar produksi hormon testikuler pada masa dewasa, yaitu pada masa 20 tahun, lebih memuncak dibandingkan saat masa melewati 40 tahun. Dan perlu diketahui bahwa dampak negatif dari menurunnya testikuler ini sangat banyak, yaitu tenang saja ya, ada berbagai cara agar dapat menurunkan kadar hormon testikuler, yaitu Terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Teresia Milita dari Bulan. Saya dari kelas 11 F6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang diantaranya ada neuritis, epilepsi, meningitis, Alzheimer, dan juga geger otak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu neuritis. Jadi, neuritis adalah suatu pandangan yang mengenai saraf mental. Umumnya penyakit ini disebabkan oleh kerusakan saraf. Contohnya, penderita yang terkena neuritis ini akan mengalami buram pada penglihatan dan juga merasa nyeri pada bagian mata. Yang kedua adalah epilepsi. Epilepsi ini adalah gangguan ketika aktivitas sel otak terganggu yang menyebabkan kejang-kejang. Contohnya, penderita akan terkena kejang-kejang pada tubuh mereka. Yang ketiga adalah meningitis. Penyakit meningitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Contohnya penderita yang terkena meningitis ini akan mengalami demam, mual, sakit kepala, dan juga sensitif terhadap sinar matahari. Yang keempat adalah penyakit Alzheimer. Jadi, penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menghancurkan memori atau mental seseorang. Contohnya, penderita yang terkena Alzheimer ini akan mengalami daya ingat yang lemah dan tidak bisa fokus. Dan yang terakhir adalah geger otak. Penyakit geger otak ini biasanya terjadi akibat otak mengalami pukulan atau benturan dan guncangan yang keras. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Nifan dari kelas 11 F6. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan kehamilan, dan tugas ini diberikan oleh Ibu Deren Ketua PTL sebagai asesmen sumatif. Jadi cara pencegahan kehamilan yang pertama itu kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami adalah cara pencegahan kehamilan dengan cara melihat waktu subur seorang wanita sehingga mereka menghindari hubungan intim. Yang kedua itu coitus interruptus. Coitus interruptus adalah cara di mana pada saat seseorang memasukkan penis ke dalam vagina, mereka menarik penis sebelum terjadinya ejakulasi. Yang ketiga, kontrasepsi kimiawi. Kontrasepsi kimiawi itu menggunakan bahan-bahan kimiawi untuk menghindari kehamilan. Salah satunya itu kondom.
menggunakan kondom itu untuk menghalang sperma masuk ke dalam vagina. Yang keempat, pengambatan implantasi. Pengambatan implantasi itu biasa menggunakan alat-alat yang cukup tipil untuk mencegah implantasi sel telur yang telah dibuai pada dinding rahim. Demikian itu saja yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vanessa Miselka Desina. Saya dari kelas 11 F6. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang terjadinya anak kembar. Video ini dibuat untuk memenuhi asesmen sumatif semester 5 yang diberikan oleh Ibu dari Kuapetel SPD. Jadi, kelahiran kembar dapat terjadi saat dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma. Meski begitu, bayi kembar juga dapat terjadi karena satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma membelah diri menjadi bijak. Kehamilan kembar juga bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi juga bisa memiliki jenis kelamin yang sama. Adapun faktor-faktor pendukung untuk kehamilan kembar. Yang pertama, riwayat keluarga. Jadi, peluang untuk mendapatkan anak kembar akan lebih besar terjadi jika di dalam keluarga sudah memiliki anak kembar. Yang kedua, faktor usia. Wanita berusia 35 tahun ke atas cenderung memiliki kadar pengemaran sang folikel lebih tinggi karena bisa menghasilkan lebih dari satu sel telur dalam setiap siklus menstruasi, sehingga memungkinkan untuk memiliki anak kembar. Yang ketiga, bentuk tubuh. Wanita dengan bentuk tubuh lebih besar memiliki peluang besar untuk mempunyai anak kembar dibandingkan dengan wanita yang memiliki bentuk tubuh yang kecil. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Yasir Bustinanopo dari kelas 11 F6. Video ini sebagai asesmen sumatif semester genap mata pelajaran biologi dari Ibu Dareni Tapeta. Materi yang saya dapatkan yaitu pengertian bagian dan fungsi neuron. Saya saksikan. Oke, ini adalah hasil karya saya. Jadi pengertian dari neuron adalah unit sistem kerja saraf yang terdiri dari 12 nervus karnial, semua nervus spinal atau cabangnya. Bagian dan fungsi dari neuron itu yang pertama yaitu dendrit, berfungsi untuk rangsangan dan impuls lingkungan. Yang kedua yaitu badan sel, fungsinya untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang ketiga yaitu akson atau neurit, berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke akson neuron lainnya. Sekian dan terima kasih.